Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak sekalian dan ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta daurah Al-Faraid Al-Muyassar, kawan-kawan dan juga teman-teman relawan dari Peduli Muslim yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah sekarang kita masuk di hari keempat ya, hari keempat dari daurah pembahasan kitab Al-Faraid Al-Muyassar yang kita akan upayakan ya semaksimal mungkin hari ini, dan sisanya nanti sebagaimana diumumkan Ustaz Jati insyaallah di hari Sabtu tanggal tadi 22 nggih insyaallah. Karena kemungkinan hari ini pun ini enggak selesai. Jadi ketika tidak mungkin selesai hari ini, kita pilih satu hari tambahan. Nggih, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk pada terakhir ada tugas ya. Terakhir ada tugas alias soal yang belum kita kerjakan separuhnya di halaman 53. Sebelumnya kita ngerjakan sampai apa kemarin? Sampai dal ya. Berarti sisanya. Monggo siapa yang mau mencoba? Oke, monggo. Oke. Oke, berarti di sini kakek dengan saudara ikhwah ya. Di sini ikhwahnya lil ab, tapi dibersamai dengan sahibu fard, ya, dibersamai dengan sahibu fardin. Maka sahibu fard kita kasih jatah dulu. Dan untuk kondisi ini berarti kakek punya berapa kemungkinan? 3 ya. Antara dapat 1/6 atau 1/3 atau muqasamah Nah, berarti kita perlu menghitung mana jatah kakek yang paling besar dari 3 kemungkinan itu. Yang terbesar berapa? Yang mana yang sama saja? Yakin? Muqasamah 1/3 maupun 1/6 semua hasilnya sama. Tapi kemarin kaidahnya adalah kita coba 1/6 dulu. 1/6 kan langsung kelihatan hasilnya. Ya, tapi kalau 1/3 sisa berarti coba dihitung ya, perlu dihitung ini. Apa kita hitung? Zat kemudian akhun li'ab 2. Kalau 1/6 tentunya nggak perlu kita hitung karena udah langsung kelihatan. Coba kita 1/3 sisa. 1/3 sisa berarti ini tetap setengah. Ini 1/3 dari bagi. Berarti ini asobah. Kalau 1/3 berarti asul masalah dari 6. 6 bagi 2, 3. 1/3 sisa berarti 1, 2. Ini kalau 1/3 sisa. Ya kan? Kalau muqasamah berarti ini bebarengan. Setengah asul masalah 2, 1. Berarti ini 1 bagi 3. 1 bagi 3 berarti ini 1 untuk 3 orang. Berarti ketemunya berapa? Di tasheh 3 orang kali 3
6 kali 3, 3, 1, 1, 1 gitu kan. Sama gak? Ini kalau ini sepertiga sisa, ketemunya 1/6. Ini muqasamah 1/6 juga. Plus jatah kalau langsung kita 1/6. Berarti jatahnya sama semua ya, baik pakai muqasamah, baik sepertiga sisa maupun 1/6. Berarti sama saja. Ada yang tidak sepakat? Atau bingung mau tidak sepakatnya gimana caranya? Saya ulangi. Misalnya sekarang jadikan ketika jad dengan ahli ab itu ketemu shahibu fard, ya kan? Ketemu shahibu fard, maka berarti kemungkinannya dia dapat jad itu dapat 3 kemungkinan. Beda kalau dia bareng sama akh saja. Kalau dia bareng sama akh saja kemungkinannya cuma 2, entah sepertiga atau muqasamah, gitu. Tapi kalau ada shahibu fard, dia ada 3 kemungkinan, entah muqasamah bagi bareng atau sepertiga sisa atau langsung 1/6. Tinggal kita harus ngitung mana dia kakek dapat jatah paling banyak dengan jatah yang mana. Nah, kita coba hitung tadi kan. Kalau 1/6 kan langsung kelihatan. Nah, coba sepertiga sisa. Kalau sepertiga sisa, berarti kan suami dapat setengah. Ini sepertiga sisa. Setengah sama sepertiga, penyebutnya 3 dan 2, maka kita jadikan asul masalahnya 6. Gitu. 6 bagi setengahnya ketemu 3. Sisa berapa? 3 kan? Jadi 6 setelah kurangi 3 sisa 3. Sepertiga dari sisa, sepertiga dari 3 adalah 1. Sepertiga dari 3, 3 itu maksudnya setelah 6 dikurangi 3. Berarti 1. Nah, ini asobahnya 2. Ini kalau sepertiga sisa. Sekarang coba kalau kita hitung muqasamah. Kalau muqasamah berarti kakek itu kita posisikan sama seperti akh. Sehingga akhnya seakan-akan jumlahnya 3. Berarti langsung asobah semua, Nah, suami jatahnya setengah. Oke, setengah karena sisanya asobah, penyebutnya kita jadikan asul masalah 2. Berarti suami dapat 1, sisa 1 bagi bertiga. 1 bagi bertiga nggak bisa, gitu. Maka kita tasheh dulu, ya, supaya biar bisa dibagi bareng. Maka kita hitung jumlah kepalanya berapa, kan 3 orang, jad sama ini dari 3. Berarti asul masalahnya 2 tadi kali 3 ketemu 6. Sahamnya suami 1 kali 3 ketemu 3. Sahamnya ini bertiga kali 3 ketemu 3. Akhirnya 1, 1, 1. Ujungnya adalah di sini kakek untuk muqasamah 1/6 ketemunya. Yang untuk sepertiga bagi juga 1/6. Akhirnya sama semua. Sama semua. Baik muqasamah ya, ataupun sepertiga bagi ataupun 1/6 langsung. Nah, yang kedua, monggo. Yang kedua. Ayo Ustaz Gun. Nggih. Yang berarti di sini kakek dapat jatahnya pinten? Mengambil yang jatah berapa dari 3 kemungkinan? Oke. Maten, coba kita cek ya. Suami, kakek sama akhun syakik berapa? 3. Suami, terus kakek, ahun syakiknya 3 ya. Oke, kalau 1/6 kan langsung kelihatan. Coba kita jadikan muqasamah setengah. Ini aku sama berarti kan asobah semua. Asul masalah 2. 1, ini 1 untuk bertiga. Tidak bisa bagi 3, sama kayak tadi kali 6. Kali apa? 3.
Oh iya, maaf, afan. Ya, kali 5 jadinya. 5. Ya kan? Ya enggak? Karena kalau jadikan mukosamah berarti kan jad ini berapa? 3 ding ya? Oh 3, afan. 3 ding, ini 3, jadi 4, 8 ya. 2, ya. Kali 4. Oke. Jadi ketemunya 8 ya. Punya 8. Ini 4. Ini iya 4 ya. Ini 4 masing-masing 1. Jadi berarti gini aja. 1, 3 gitu ya. Oke, berarti kalau begini, ini tadi apa? Mukosamah. Mukosamah berarti si kakek dapat 1/8. 1/8. Benar nggak? Coba kita koreksi. Setengah Z. Ini 3 ini 3. 3 Indonesia. Oke, atau kemudian ini 1 bagi 4 orang nggak bisa. Ini ya, kosong. Coba 1/3 bagi. 1/3 bagi. Setengah. 1/3 bagi. Asoba. Ini berarti masalahnya 6. 3, 1, 2. 3. Enggak benar 2. 2 maksudnya sahamnya 2 nanti bagi 3 orang perlu ditasih. Tapi poinnya adalah di sini harus ketemu. Berarti si kakek dapatnya dalam kondisi ini jadi 1/6. Berarti kalau mukosamah si kakek dapat 1/8. Kalau 1/3 bagi dapat 1/6. Sama dengan yang kalau langsung 1/6 dari awal. Berarti di sini antara ngambil 1/6 langsung dengan 1/3 bagi jumlahnya sama. Berarti tidak menggunakan yang sama. Tidak menggunakan yang sama. Ada yang berbeda? Kalau beda lanjut. Baik. Siapa nih yang bisa? Monggo. Pak. Jauh setengah, oke. 1/6. 1/6. Asoba. Berarti kakeknya ngambil 1/6. Itu jatah paling besar. Coba kita hitung. Apakah benar demikian? Kalau jawabannya 1/6, berarti coba kita hitung yang mukosamah sama 1/3 bagi. Zaud jad. Zaud jad Kuniab. Jumlahnya 2. Coba kalau kita hitung mukosamah. Ini sobah ya. Oke, 6 3 1. 6 3 1. Berarti 2. Ya, 2 bagi 3 orang. 2 bagi 3 orang tidak bisa. Berarti kali 3 punya 18. Berarti
kakek di sini dalam kondisi muqasamah 2/18 alias 1/9 kalau muqasamah. Berarti sama 1/6 jelas lebih besar 1/6. Ini kalau muqasamah. Coba 1/3 bagi. Setengah 1/6 1/3 bagi asobah. Oke, masih ini berarti masalahnya 6 3 1 1/3 dari 2 1/3 dari 2 sama aja kan, nanti ketemunya 1/9 kan. Ini kan kalau muqasamah juga bagi 3 juga, berarti kakek 1/3 dari 2 kan. Ini 1/3 bagi 1/3 dari sisanya 2, ketemunya sama, berarti 1/6 lebih besar, jatah 1/6 lebih besar. Yang hak, monggo. Monggo Ustaz Jati. Oh, selama sepekan itu nggak memungkinkan untuk ngambil buku ya? Wes, asal. Oke, monggo Mas Adit. Oke. 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 Oh, saya apa asobah. Berarti langsung ambil 1/6. Mirip. Yakin? Berarti langsung 1/6. Muqasamah sama 1/6 hampir sama. Coba. Apa Mas Adit tadi kasusnya? Apa itu? Zaud, Jadah, Jad, Akhun saking satu nggih. Tadi jenengan bilang 1/6 dengan muqasamah ketemunya sama aja. Oke, berarti langsung coba. Tadi 1/6 kan sudah ketemu. Berarti ini setengah 1/6 muqasamah coba. Asobah 6 3 1 2 enggak bisa. Bisa ding. Benar Mas. Bisa 1 berarti langsung gini. Iya, karena akhunnya cuma 1 ketemunya 1/6 dengan 1/6 langsung sama. Oke. Terakhir sinten? Monggo. Oke. Intinya ketemunya akhirnya pinten? Jatnya 2/5 mahjub. Oke, jadi pripun nganunya? Akhirnya dapat berapa gitu? Akhirnya dapat berapa sahamnya? Asulul masalahnya jadi berapa? 5. Nah, ini berarti kan tidak ada apa? Tidak ada sohibu fard. Berarti kemungkinan pembagiannya cuma 2, 1/3 atau muqasamah. Nah, mana antara muqasamah dengan 1/3 yang jatahnya lebih besar? Muqasamah. Coba kita hitung. Nah, ini kalau tadi contoh-contoh tadi kan ketika ikhwahnya itu satu jenis, ya, satu jenis.
Itu cuman ikhwah li'ab saja atau syakik saja. Ini ada dua. Syakik ada, ab juga ada. Kemarin perhitungannya caranya beda loh. Perhitungannya caranya beda. Ya, jadi ahli ab itu nanti dihitung dulu bebarengan, tapi kemudian endingnya dia dihapuskan. Nah, coba chat akhun syakik sama tadi apa? Ukhtun syakikah sama akhun li'ab. Jenengan Mas Hadi tadi jawabannya apa tadi jenengan? Siapa sih yang akhun li'ab mahjub? Oke. Enggak, cara ngitungnya pakai muqasamah atau sepertiga? Jenengan yang paling afdal. Oke. Muqasamah ya. Coba kalau muqasamah berarti semua diposisikan kedudukannya sama. Kedudukannya sama berarti ini terhitung sahamnya 2, 1, ini 2. Berarti berapa? Kalau muqasamah 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6, 7. Berarti asal masalah dari 7. 2, ya. Ini 1, ini 2. Tapi ujungnya dia dihapus. Kemudian ditambahkan ke sini. Berarti 2 plus ini jadi 5. Ini 7. 5 bagi 2 bagi 3 nggak bisa kan? Iya kan? Pecahan. Berarti gimana caranya supaya bisa dibagi 3 kali 3 sama dengan 21. Ini berarti 6. Ini berarti 5 kali 3 15. Berarti 10. Ini 5. Nah, kakek di sini jatahnya jadi 6/21. 6/21. Jadi disederhanakan jadi 2/7. 2/7. Ini kalau apa? Muqasamah. Kalau muqasamah. Oke. Nah, kalau kakek dapat sepertiga. Dapat sepertiga. Wah, ini apa namanya? Kemepetan. Ini tasihnya saya hapuskan dulu. Kalau kakek dapat sepertiga langsung, berarti ini 1/3, sisanya asobah, muqasamah. Berarti asul masalah 3, kakek 1, ini 2. Gitu. Ya, kita lihat lebih besar mana? Lebih besar 3 kan? Langsung ini 1/3. Berarti kakek dengan kondisi ini dapatnya 1/3. 1/3, bukan pakai muqasamah. Karena kalau muqasamah endingnya dia dapat 2/7. 2/7. Itu di video ada nanti, nggak usah difoto. Oke. Aul ini sudah saya bahas belum kemarin aul? Sudah belum? Oh gitu. Belum. Tapi aul ini insya Allah mudah. Langsung sih mumet macam gimana? Atau aulnya kita baca nanti karena mudah kita akhirkan. Kita yang agak susah langsung ke tashih, pembahasan tashih kemudian nanti munasakhat.
Mumet kena. Dalam nggih, itu kan sering saya langsung praktek ya, tapi teorinya kan kita belum baca. Karena nanti ada beberapa gambaran macam-macam. Nggih. Ada beberapa tasih yang ada teorinya khusus. Berarti aul kita lompati dulu, kita sekarang pindah ke tasih. Nah, untuk yang kasus kemarin, nggih, ada yang ditanyakan mungkin yang sedang kita bahas tadi atau yang sebelumnya? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan. Tashih. Halaman 58. Baik, bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, at-tashih. Idza kana fil mas'alati inkisarun bi an la tanqasima as-sihamu 'ala al-warasah aw ba'dihim fa innana nahtaju ila at-tashih. Idza kana fil mas'alati inkisarun. Idza kana fil mas'alati inkisarun bi an la tanqasima as-sihamu 'ala al-warasati aw ba'dihim fa innana nahtaju ila at-tashih. Jika dalam suatu permasalahan ada inkisar, ada pecahan, yaitu pembagian yang terpecah, ya, bukan dengan hasil yang bulat, ya, tapi ada pecahan. Idza kana fil mas'alati inkisarun. Jika dalam permasalahan waris ada inkisar, yaitu pembagian yang terpecah, tidak dengan hasil bulat, yaitu bi an la tanqasima sihamu 'alal warasah, yaitu dengan, ya, tidak terbaginya saham secara utuh, tidak terbaginya saham secara bulat 'alal warasah kepada ahli waris. Bi an la tanqasima sihamu, yaitu dengan tidak terbaginya saham, ya, secara bulat 'alal warasah kepada ahli waris, au ba'dihim, atau sebagian ahli waris, fa innana nahtaju ila tashih. Maka di sini kita butuhkan yang namanya mentashih. Bagaimana mentashih itu? Ya, dan insyaallah panjenengan gambarannya sudah sering kita lihat. Adapun definisinya, tashih itu adalah ta'rifuhu, definisinya tahsilu aqalli adadin yakhruju minhu nasibu kulli warisin sahihan bila kasrin. Tahsilu aqalli adadin yakhruju minhu nasibu kulli warisin sahihan bila kasrin. Tashih adalah tahsilu aqalli adad. Itu bagaimana mengupayakan aqalli adad untuk dapat bilangan terkecil. Bagaimana mengupayakan untuk mendapat bilangan terkecil. Yakhruju minhu nasibu kulli waris, yang bisa keluar darinya bagian setiap ahli waris. Yang bisa keluar darinya, dari bilangan terkecil tadi, nasibu kulli waris, bagian setiap ahli waris. Sahihan, dengan hasil bulat, bila kasrin, tanpa pecahan. Saya ulangi. Tahsilu aqalli adad. Jadi tashih itu adalah bagaimana menentukan atau mengupayakan bilangan terkecil, yakhruju minhu nasibu kulli waris, yang, ya, dapat keluar darinya nanti nasibu kulli waris, bagian setiap ahli waris, sahihan, ya, dengan hasil yang bulat, bila kasrin, tanpa ada pecahan. Contoh, ya, misal contohnya seorang meninggalkan ibu sendiri dan 5 paman, ya, 5 paman. Ibu dapat 1/3, paman 5 asobah. Maka aslul masalahnya kita ambil penyebutnya 3, ibu dapat 1, ya. Kemudian jatah saham 2 untuk paman. Nah, ini butuh tashih ini, karena saham 2 nggak bisa dibagi 5. Berarti hasilnya bukan hasil bulat tapi jadi pecahan. Nah, yang model seperti ini butuh untuk ditashih, gitu. Kasus yang butuh ditashih seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya
Walit tashihi la budda minat ta'arrufi 'ala nisabil arba'. Walit tashihi la budda minat ta'arruf 'ala nisabil arba'. Ya. Dalam upaya tashih itu wajib untuk mengenal atau wajib untuk tahu apa yang disebut ya 4 macam perbandingan atau 4 nisbah, 4 rasio. Walit tashih dalam praktek tashih itu la budda minat ta'arruf, wajib kita untuk mengetahui atau mengenal 'ala nisabil arba'. Ya, 4 macam nisbah atau 4 macam perbandingan atau rasio yang nanti fungsinya untuk melihat antara satu bilangan dengan bilangan yang lain keterkaitannya apa gitu. Itu wajib tahu. An-nisabul arba' ya, 4 macam perbandingan atau 4 macam nisbah yang dimaksud di sini adalah at-tamasul ya. At-tamasul yaitu kesamaan, keserupaan antara satu bilangan dengan bilangan yang lain. At-tadakhul, yang kedua adalah tadakhul, saling memasuki, maksudnya adalah kelipatan ya, 2, 4, 6 ya, atau 4 dan 8, 3 dan 9 ya. Tadakhul. At-tawafuq ya. At-tawafuq itu kesesuaian antara satu bilangan dengan bilangan yang lain ya, atau punya faktor persekutuan ya. Misalnya 4 dengan 6 gitu, sama-sama bisa dibagi 2 gitu. Nah, mungkin panjenengan yang belajar matematika lebih bisa menentukan pilihan diksinya yang cocok untuk pelajaran matematika apa namanya itu. At-tabayun, yang keempat adalah at-tabayun. At-tabayun itu adalah ketidaksamaan secara mutlak, alias at-tabayun ketidaksamaan secara mutlak, alias kalau ada 2 bilangan tabayun saling berbeda, itu tidak bisa dibagi dengan angka yang lain kecuali masing-masing bisa dibagi 1 ya, masing-masing bisa dibagi 1. Akan ada contohnya. Jadi ada 4 nisbah yang perlu dikenal, itu at-tamasul, at-tadakhul, at-tawafuq atau at-tabayun dan juga at-tabayun. Nah, apa itu contohnya di sini? At-tamasul artinya adalah tasawil adadain. At-tamasul itu adalah kesamaan antara 2 bilangan. Kesamaan antara 2 bilangan. Contohnya 2 dengan 2, 4 dengan 4, 3 dengan 3. Itu namanya tamasul. Mutamasilan, yaitu sama, serupa. Yang kedua adalah at-tadakhul. Tadakhul saling masuk tadi atau kelipatan ya. At-tadakhul an yanqasimal akbaru 'alal asghar. At-tadakhul adalah tatkala bilangan yang besar bisa terbagi dengan bilangan yang kecil bila kasrin, tanpa ada pecahan. An yanqasimal akbaru 'alal asghari bila kasrin, yaitu tatkala bilangan yang besar bisa terbagi dengan bilangan yang kecil dengan tanpa ada pecahan. Mithlu, contohnya 6 dan 3 ya, 6 dan 3 itu mutadakhilan ya. 6-nya yang bilangan besar bagi 3 habis tanpa ada pecahan. 4 dengan 8, 10 dengan 5 gitu. At-tadakhul. Nah, yang ketiga adalah at-tawafuq ya, at-tawafuq ya, ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Nah, itu punya faktor persekutuan yang sama di salah satu atau beberapa bilangan. At-tawafuq an yattafiqa fil qismah ala adadin akhara ghairil wahid. Tawafuq adalah an yattafiqa, yaitu di mana ada 2 bilangan yang bersepakat atau di mana ada 2 bilangan yang sama fil qismah, dalam pembagian. An yattafiqa, yaitu di mana ada 2 bilangan yang sama dalam apa? Fil qismah, dalam pembagian. Ala adadin akhar ya, dengan bilangan yang lain ghairil wahid, dengan bilangan yang lain tapi bukan angka 1. Dengan bilangan yang lain tapi bukan angka 1. Contoh 6 dan 4 ya, punya kesamaan yan qasimani ala itsnain. 6 dan 4 itu punya kesamaan, keduanya bisa terbagi dengan angka 2. Bisa terbagi dengan angka 2. Walaupun keduanya sama-sama bisa dibagi dengan angka 1. Tapi itu bukan yang dimaksud. Tawafuq di sini adalah ketika
bilangan pembaginya bukan angka 1, tapi bilangan yang lain. At-tawafuq an yattafiqa fil qismah, itu tatkala ada dua bilangan yang sama dalam pembagian ala adadin akhar, dengan bilangan yang lain, ghairil wahid, tapi bukan dengan angka 1. Contohnya 6 dan 4 itu bisa terbagi dengan angka 2. Wa fit tawafuqi la yanqasimul adadul akbaru 'alal asghari illa bikasrin. Wa fit tawafuq, dalam kasus tawafuq, la yanqasimul adadul akbar, bilangan yang besar itu tidak bisa terbagi 'alal asghar, dengan bilangan yang kecil, illa bikasrin, kecuali ujungnya menjadi pecahan. Wa fit tawafuq la yanqasimul adadul akbar, dalam kasus tawafuq bilangan yang besar tidak terbagi dengan bilangan yang asghar, kecuali ya illa bikasrin, kecuali ujungnya akan ada pecahan. Wa idza tafaqal adadani bil qismah ala aktsarin min raqmin sanakhudhu fit tashihi ar-raqmal akbar. Wa idza tafaqal adadani, jika dua bilangan tersebut bersepakat atau sama bil qismah, sama dalam pembagian, ala aksar min raqam, sama dalam pembagian dengan lebih dari satu bilangan atau satu angka, dia bisa dibagi dengan angka ini dan ini bebarengan. Sana khudhu fit tashih ar-raqmal akbar, maka dalam kasus tashih kita akan mengambil bilangan pembagi yang paling besar. Kita akan mengambil bilangan pembagi yang lebih atau yang paling besar. Ya. Contohnya misal 8 dan 12. Misalnya ketika kita ketemu angka 8 dan 12. Angka 8 dan 12 yatawafaqani bi itsnain wa arba'ah. Bilangan 8 dan 12 itu ada kesamaan, bisa dibagi 2, juga bisa dibagi 4. 8 bisa dibagi 2, sebagaimana juga bisa dibagi 4. 12 juga bisa dibagi 2, juga bisa dibagi 4. Alias 8 dan 12 ini punya kesamaan, bisa dibagi dengan dua bilangan tadi, 2 dan 4. Tapi dalam tashih nanti na'khudul arba', kita ngambil bilangan yang lebih besar atau paling besar, yaitu kita ambil 4. Kenapa? Li'annal ghayata ikhtisarul arqam, karena tujuannya adalah untuk menyederhanakan angka. Jadi supaya tentunya kalau dibagi dengan angka yang lebih besar, hasilnya kan semakin kecil gitu. Hasilnya semakin kecil. Dan definisi tashih tadi adalah tahsilu aqalli adad, mengupayakan gimana kita bisa dapat bilangan yang paling kecil. Ya, ini 8 sama 12 misalnya, sama-sama bisa dibagi 2 dan 4. Contohnya apa? 4 dan 6 gitu. 4 dan 6 cuman bisa dibagi 2 aja. Ambil contohnya ya, bisa dibagi 2, tapi berapa? 15 dan 20. Ya, 15 dan 20 bisa dibagi 5. 3 nggak bisa. Yang bisa dibagi 2. Sik rada cilik enten mboten, Pak? Jangan langsung gede. 18 sama 9 bisa dibagi berapa? Biasanya kalau tawafuq itu, kalau itu tadakhul, Pak. Kelipatan 18 dan 9, ini beda biasanya. 12 dan 18 bisa dibagi berapa aja? 2. Sama-sama, masing-masing. Langsung. Berarti untuk berarti diambil yang paling gede angkanya, berarti dibagi 6. Kurang lebih gitu, jangan paham insyaallah. Yang keempat adalah at-tabayun. Yang keempat adalah tabayun. An la yattafiqa fi syai'in mimma sabaq. Kalau tabayun, ya tidak ada kesamaan dalam suatu hal pun dari apa yang disebutkan sebelumnya. Alias bahasa mudahnya nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi, kemudian juga nggak ada nggak ada faktor persekutuannya, nggak ada. Tidak ada faktor kelipatan juga nggak ada. Misalnya 2 dan 3. Ya, itu namanya tabayun. At-tabayun. Jadi perlu diingat dengan baik apa itu tamatsul, yaitu ketika angkanya sama persis. At-tadakhul yaitu kelipatan, 3 dengan 6, 6 dengan 12, 5 dengan 10, ya, itu tadakhul. At-tawafuq, kalau ada dua angka di mana angka yang besar nggak bisa dibagi angka yang kecil, tapi keduanya punya kesamaan tuh bisa dibagi dengan satu angka
yang sama. Misalnya tadi tadi contohnya apa? 6 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Tabayun kalau berbeda dari apa yang disebutkan sebelumnya, alias tidak bisa dibagi sama sekali, kemudian juga tidak punya faktor persekutuan, itu namanya tabayun. Baik. Kita lanjut. Thariqatu tashih. Cara tashih itu seperti apa? Al-inkisaru imma an yaqa'a ala fariqin wahid minal warasah aw ala aksara min fariqin. Wal muradu bil fariq jama'atun ishtaraku fi sahmin wahidin. Al-inkisar, potensi pecahan atau pecahan itu imma an yaqa'a ala fariqin wahid, ya, bisa saja terjadi atas satu kelompok saja minal warasah dari kalangan ahli waris, au ala aksara min fariq, atau lebih dari satu golongan. Saya ulangi, al-inkisaru itu pecahan itu nanti berpotensi akan bisa terjadi imma an yaqa'a ala fariqin wahid, bisanya terjadi pada satu kelompok ahli waris saja, au ala aksar min fariq, atau bisa jadi lebih dari satu kelompok, bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3 terjadi pecahan, tidak bisa dibagi secara bulat. Wal muradu bil fariq, yang dimaksud dengan fariq kelompok di sini maksudnya adalah jama'atun ishtaraku fi sahmin wahid, yaitu sekelompok orang yang berserikat atau sama-sama mengambil porsi atau mengambil satu saham yang sama. Jadi ada satu saham tapi dibagi banyak orang ini. Jadi tatkala nanti sahamnya nggak bisa dibagi jumlah orangnya, itu berarti ada inkisar, ada kemungkinan pecahan nanti. Nah, ini butuh tashih. Nah, kemudian al-inkisaru ala fariqin wahid. Kemudian sekarang contoh pecahan yang terjadi pada satu kelompok saja. Pecahan yang terjadi pada satu kelompok saja. Al-inkisaru ala fariqin wahid. Fa in waqa'al inkisaru ala fariqin wahidin natsba'ul khutuwati at-taliyah. Jika terjadi pecahan pada satu kelompok saja, maka kita menempuh langkah-langkah berikut ini. Fa in waqa'al inkisaru ala fariqin wahid, jika pecahan terjadi pada satu kelompok saja, natsba'ul khutuwat at-taliyah, kita menempuh langkah-langkah berikut ini. Pertama, nangzuru al-alaqata baina ru'usil fariq wa sihamihi bitabayun wat tawafuq faqat. Pertama, langkahnya adalah nangzurul alaqah. Kita perlu melihat hubungan baina ru'usil fariq, hubungan antara jumlah kepala dari kelompok tersebut, wa sihamihi, dan jumlah sahamnya, porsi dapatnya berapa. Bitabayun wat tawafuq faqat. Tapi kita melihat jumlahnya hanya dengan tabayun dan tawafuk saja. Ya, tadi kan ada 4 nisbah ya. Mumasalah, mudakhalah, atau tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Nah, tapi untuk langkah untuk menyelesaikan tashih ini, jika inkisarnya hanya satu kelompok saja, tahapan pertama adalah yang kita lihat nangzurul alaqah, kita lihat keterkaitan atau hubungan bainar usil fariq, dari jumlah kepala yang ada dalam kelompok tadi, wasihamihi, dengan jumlah sahamnya atau porsi dapatnya, bitabayun wa tawafuq faqat, yaitu maksudnya adalah kita lihat apakah antara hubungan dua angka tadi itu mutabayinah ataukah mutawafiqah. Jadi cuma 2 kemungkinan itu yang diambil caranya. Kemudian fa in kanat, ya, tabayana, kalau ternyata 2 bilangannya itu tabayana, saling berbeda secara mutlak, nggak bisa terbagi, nggak ada faktor persekutuan yang sama, ya, na'khudhu adadar ru'us, maka kita ambil jumlah kepala.
juz as-saham. Jumlah kepala inilah yang dinamakan namanya juz us-saham, bagian dari sahamnya. Wa nadribuhu fi aslil mas'alah. Kemudian kita kalikan nadribu, ya daraba yadribu di sini artinya mengkalikan. Wa nadribuhu, dan kita kalikan fi aslil masalah, pada pokok masalahnya. Au fi mablaghiha minal aul, atau kita kalikan kepada jumlah setelah aul kalau terjadi aul. Kalau enggak jadi ya berarti tidak perlu diperhatikan. Tsumma fi siham, kemudian jumlah kepala tadi yang kita namakan sebagai juz'us saham tadi juga kita kalikan dengan siham, dengan jumlah sahamnya. Wan natiju, dan hasilnya itulah yang namanya misahhul mas'alah. Hasilnya itulah namanya misahhul mas'alah. Kita ulangi. Tahapan yang pertama, nangzurul alaqah. Kita lihat dulu tuh kasusnya, ya kan? Seorang meninggalkan ibu, berarti jatah sepertiga. Kemudian paman 5, aslul masalah 3, ibu dapat saham 1, sisanya 2 untuk paman 5, ya kan? Nah, tahapan pertama yaitu si paman orangnya jumlahnya 5 tapi sahamnya cuma 2. Nah, tahapan pertama tadi nangzurul alaqah baina ru'usil fariq. Kita lihat antara jumlah kepala si kelompok tadi. Jumlah kepala yang bermasalah di sini adalah paman. Kepalanya ada 5 alias 5 orang. Dilihat antara 5 wasihamihi, dengan jumlah sahamnya. Oh, sahamnya jumlahnya 2. Tapi kita memandangnya hanya dengan nisbah yang tabayun dan tawafuq. Nah, kita lihat 5 dengan 2 bukan tabayun kan? Bukan tawafuq kan, tapi tabayun. Oke, ternyata ketemunya tabayun 5 dan 2 ini tabayun. Angka 2 dan angka 5 itu nggak bisa dibagi. Ya. Maka ketika fa'in kanat tabayana, kalau ternyata 2 angka tadi 5 dan 2 itu tabayana, saling berbeda secara mutlak, na'khudhu adad ru'us, maka kita ambil jumlah kepalanya si paman tadi 5, ya. Nah, angka 5 ini yang dinamakan juz'us saham, bagian dari saham. Wa nadribuhu fi aslil masalah. Kemudian angka 5 ini akhirnya kita kalikan kepada pokok masalah. Pokok masalahnya adalah 3 kan? Maka 3 kali 5 ketemu 15 tuh. Au fi mablaghiha minal aul, atau kita kalikan dari jumlah aulnya kalau ada aul. Ini kan kasusnya bukan aul tapi kalau misalnya kasus aul itu dikalikan dengan aulnya. Tsumma fi siham, kemudian setelah 5 tadi dikalikan dengan asul masalah, kemudian kita kalikan juga dengan saham masing-masing. Umun 1 kalau harus kali 5 juga ketemu 5. Maka kemudian paman 2 sahamnya kali 5 jadi 10. Jadi 10. Mudah ya kalau yang ini. Misahhul mas'alah yaitu objek setelah ditashih. Setelah ditashih 3 itu kan asul masalahnya. Misahnya bukan misuh ya. Misahhul masalah maksudnya adalah angka setelah ditashih jadinya 15. Baik. Kemudian yang kedua itu tadi kalau tabayun alias 2 angkanya tabayun. Sekarang yang tawafuq. Wa in kanat tawafaqa, tapi jika ternyata 2 angka tersebut, yaitu 2 angka itu maksudnya adalah jumlah kepala dari farik, jumlah kepala dari kelompok orangnya tadi dengan sahamnya itu ternyata tawafaqa, masing-masing bisa ada faktor persekutuan. Na'khudhu wifqa adadi ru'us, maka kita ambil wifqa adadi ru'us. Nah, ini nerjemahkannya apa? Nanti di contohnya nanti jenengan akan paham yang dimaksud wifqa adadi ru'us. Kita ambil itu yang menjadikan kesesuaian atau angka yang menjadikan kesesuaian antara jumlah kepala dengan sahamnya tadi. Nah, itu kita jadikan juz'us saham. Itu yang kita jadikan juz'us saham. Yang di kasus pertama juz'us saham adalah yang dikalikan 3, yaitu 5 kan, dikalikan 3 jadi 15. Nah, ini juz'us sahamnya kalau tawafuq itu angka yang menjadi persekutuan di antara keduanya. Wa nadribu fi aslil masalah. Kemudian
kita kalikan di pokok masalahnya. Sama, au fi mablaghiha minal aul, atau di angka atau setelah angka, jumlah setelah dapat aul. Summa, kalau ada aul ya, tapi ini enggak ada. Summa fi siham, kemudian juga kita kalikan kepada sahamnya. Wan natij, dan hasilnya itulah yang dinamakan misahul mas'alah. Baik, kasusnya misalnya ibu, seorang meninggalkan ibu. Ibu dapat 1/3. Kemudian ada paman jumlahnya 6. Paman jumlahnya 6. Paman jumlahnya 6. Baik, aslul masalahnya 3 ya, karena shahibul fardnya cuma 1, maka penyebutnya 3 kita jadikan aslul masalah. Kemudian ibu dapat saham 1, paman 6 orang dapat saham 2. Nah, kita lihat nih. Kita lihat antara jumlah kepalanya paman ada 6 orang. Saham mereka cuma 2. Maka 2 tidak bisa dibagi 6. Ya. Cuman sebenarnya mungkin jenengan juga akan agak bingung dikit gitu. Ya. 2 dengan 6 ini kan sebenarnya apa? Tadakhul kan? Tadakhul, kelipatan. Gimana? 2 ya, dan 6 itu kelipatan. Karena 6 itu kelipatan 3 kali dari 2. Cuman kaedahnya adalah untuk kasus tashih itu melihatnya kita adalah melihatnya kita ada hanya dengan tawafuk saja, tabayun dan tawafuk saja, tidak menggunakan nisbah yang lain. Jadi kita kesampingkan yang lain. Karena kaedahnya itu, jangan perlu lihat lagi dari yang angka 1 atas angka 1 di nangzurul ala qahbaina ru'usil fariq wasihami. Kita perlu melihat keterkaitan antara jumlah kepala dari kelompok dengan sahamnya bitabayun wat tawafuk faqat. Ini perlu digaris bawah. Melihatnya hanya dengan tabayun dan tawafuk. Enggak boleh melihat dengan tadakhul, kemudian tamasul, enggak. Tadakhul dan tamasul dikesampingkan dulu. Walaupun itu nanti akan bermanfaat dalam cara penghitungan yang lain. Tapi untuk tashih yang dipakai cuma tabayun sama tawafuk faqat. Kalau tadi contoh pertama adalah tabayun. Nah ini yang kedua ini tawafuk. 6 dengan 2, iya secara teori yang tadi 6 dengan 2 itu adalah tadakhul, kelipatan. Tapi di sini kita nggak pakai kelipatan. Dalam kasus tashih yang dilihat adalah cuman dengan tabayun dengan tawafuk saja. Nah, 6 dengan 2 itu tawafuknya di angka berapa? Nggak boleh dibagi 1 ya. 2 bisa bagi 3 Pak? 2. Nah, berarti tawafuknya di angka 2. Kenapa? Karena 2 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Yang penting yang bukan bagi 1. Kalau bagi 1 semua bilangan jadi bisa. Tabayun pun juga sama-sama bisa dibagi 1. Nah, kalau ini kita ngelihatnya yang kedua adalah tawafuk. 2 dan 6 itu sama-sama jelas bisa dibagi 1, iya, tapi itu nggak kita pakai. Tapi kita milih bilangan yang lain yang dengannya bisa dibagi 2 bilangan tadi. 2 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 juga bisa. Nah, setelah ketemu, maka kemudian ya langkah selanjutnya adalah jumlah kepala itu jenengan bagi dengan bilangan yang dengannya bisa dibagi 2 angka tadi. Berapa angka tadi? 2 kan? Berarti 6 bagi 2. Ketemu 3. Nah, 3 itu kemudian yang dikalikan dengan aslul mas'alah. Atas. 3 kali 3 jadi 9. Kemudian bawahnya kali 3 semua. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Oke? Nggih. Nggih. Lebih nganu ya? Oke. Siap. Nggih, emang harus di mix antara
Nah, ini untuk kasus yang tawafuk. Tadi apa tadi? Ibu dan kasusnya ibu dan kelihatan nggak di merah? Jumlah dalam boten masih baru. Oh, biar variasi aja. Iya. Atau berarti toh yang biru aja. Tadi berapa apa tadi? Ngapunten. Ibu paman. Jumlahnya 6 ya. Oke, ibu kan jatahnya sepertiga. Kenapa sepertiga? Jangan sampai lupa loh alasannya. Nggak ada anaknya mayit sama tidak ada sekelompok dari ikhwah. Ini asobah. 3, 1, 2. Nah, untuk tawafuk tadi, tawaf kan sekali lagi, ketika ada kasus inkisar, ini kan inkisar, karena 2 dibagi 6 pasti jadi pecahan. Mau nggak mau harus tashih. Langkahnya gimana? Langkahnya harus melihat, ya, melihat apa? Ada duruus, jumlah kepala dengan sahamnya, tapi melihatnya hanya dengan 2 nisbah saja, yaitu tabayun atau tawafuk, tidak pakai tamasul, tidak pakai tadakhul. Nah, ini jelas bukan tabayun, ya, karena masih ada kaitannya bisa dibagi. Cuman mungkin jenengan akan agak iskal tadi dalam definisi tadi adalah seperti ini harusnya masuknya tadakhul kan, karena adalah 6 adalah kelipatan dari 2. Tapi sekali lagi itu dikesampingkan karena tidak pakai tadakhul. Tapi di sini adalah kita lihat tawafuknya. Nah, kita cari bilangan di mana bilangan tersebut bisa dibagi 2 juga bisa membagi 2, bisa membagi 6 juga. Ketemu angka 2. Ya, berarti 2. Berarti 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 ketemu 3. Nah, ketemu angka 2, maka 6 ini kita bagi 2. Berarti berapa? Ketemu 3. Nah, 3 inilah yang kemudian kita jadikan sebagai pengkali ini. Ya. Sehingga ketemunya ini jadi 6. Nah, 3 ini kita kalikan semua jadinya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2. Kok 3 kali 2? 2 kali, kok jadi mana sih? 9. Oke. Ini jadi 6. Jadi totalnya 9. Oke. Nah, ini yang baru 1 farik. Nah, ini kalau yang 2 farik. Ini baru 1 farik itu baru 1 kelompok aja yang inkisar, yang butuh tashih. Nah, ini sekarang yang kalau ada 2. Ya, ada kasus bagus faedah buat faedah ya. Namanya kasus ini inkisarnya cuma 1. Kasus namanya dinariyah kubro. Kasus dinariyah kubro atau kasus syakiyah atau kasus rikabiyah. Dinariyah itu maksudnya ya karena orang ini dapatnya cuma 1 dinar tok. Kasus rikabiyah karena si perempuan ini pas komplain sama Ali bin Abi Thalib, Ali pas lagi naik kuda, dindek sama dia protes gitu. Kemudian juga kasus syakiyah. Syakiyah artinya perempuan yang mengeluh karena ya jatahnya cuma 1 dinar. Jadi ceritanya dia itu punya saudara yang meninggal, kemudian saudaranya punya harta 600 dinar. Punya harta 600 dinar. Tapi dari 600 dinar itu ya, dia cuma dapat 1 dinar. Dia cuma dapat 1 dinar. Akhirnya dia protes sama Ali bin Abi Thalib. Dan yang memutuskan waktu itu Qadhi Syuraih. Ya, Qadhi Syuraih salah satu tabi'in kalau tidak keliru, memutuskan bahwa perempuan ini dapatnya cuma 1 dinar. Dia komplain sama Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, saya diputuskan sama Syuraih, saudara saya meninggalkan 600 dinar, cuman saya dapat 1 dinar. Tapi Ali langsung tahu. Ya, apakah kasus kamu saudaramu meninggal itu punya istri? Iya. Apakah punya ibu? Iya. Apakah punya anak perempuan 2 atau lebih? Iya. Apakah punya saudara jumlahnya 12? Iya.
ya udah jatahmu memang segitu. Ya udah jatahmu memang segitu. Ya, gimana hitungannya kita coba lihat. Ya. Apa tadi kasusnya? Seorang meninggalkan istri, kemudian ibu, kemudian kurang ke atas ya, biar agak ke atas sedikit. Ibu, kemudian bintani, kemudian ahun li'ab, jumlahnya 12, kemudian ukhtun li'ab. Nah, satu aja. Oke. Zaujah dapat berapa ini? 1/8 kan? 1/8. Ibu 1/6. Kemudian bintan 2/. Ini asobah. Ya kan? Asobah. Oke, asul masalahnya berapa? Ya, 24. 24. Bagi 8, 3. Bagi 6, 4. Bagi 3, 8, 16. Gitu? Berarti berapa ini? 23. Ini 1. Oke. 1 tentunya nggak bisa dibagi. Enggak. Ingat, laki-laki jatahnya 2 kali lipat. Berarti 12 kali 24. Berarti kali 25. Maka ini kan tadi statusnya masih yang inkisar satu kelompok, satu grup aja kan. Ini hitungannya satu grup. Berarti 25. Berarti ini kali 2 kali 25. Kali 25. Ya. Ketemunya berapa? 600. 600. Ketemunya 600. Ya. 3 kali 25 102 25. 4 kali 25 75. Mohon maaf, saya matematikanya enggak bagus ya. 75. Ini 100. 16 kali 25 berapa? 400. Terus 25 kan? 25 kan? Oke. Kemudian hasilnya berapa akhirnya? Bener nggak dia dapat 1? Ya intinya 25 ini akhirnya kan gini kan? Ini 24 1. Ya kan? Karena 24 bagi 12 masing-masing jatahnya 2, dia memang dapat 1. Ya kata Ali, ya memang jatahmu sakmono kowe gitu. Dalam? Udah enggak? Udah khalifah ya, khulafa ar-rasyidun, dan namanya ya, itu yang dikutipkan dalam asarnya begitu ya. Barangkali mungkin sama Ali dihitung dulu bisa jadi, Allah alam ya. Tapi dikutipkan dalam asarnya begitu sama Ali, ya memang jatahmu segitu. Itu memang jatahnya cuman 1. Alhamdulillah dapat 1 dinar. Ya alhamdulillah. Ini namanya masalah dinariyah kubro, atau masalah syakiyah, atau masalah rikabiyah. Bagaimana waris? Taib. Itu yang inkisarnya 1 farik. Sekarang yang inkisarnya 2 farik atau 2 kelompok orang.
Al-inkisaru ala fariqain. Ya, pecahannya terjadi pada dua kelompok ahli waris. Jam pinten Ustaz breaknya? Ini udah 9:30 ini. Udah apa? Oke. Siap. Wa in waqa'a al-inkisaru ala fariqaini natba'u ma yali. Jika pecahannya terjadi pada dua kelompok ahli waris, maka kita menempuh langkah-langkah berikut ini. Pertama, ya, kaidahnya sama. Pertama, nangzurul alaqah baina adadir ru'us wa siham, sama tahapannya. Kita perhatikan keterkaitan atau hubungan antara jumlah kepala dengan sahamnya, porsi jatahnya. Ini bitabayun wa tawafuq faqat. Melihatnya hanya dengan nisbah untuk tabayun dan tawafuk saja, tidak pakai tamasul, tidak pakai tadakhul. Kemudian fa in kanat at-tabayun, kalau ternyata alaqahnya, keterkaitannya at-tabayun ternyata ya perbedaan mutlak, maka na'khudhu adadar ru'us, maka kita ambil jumlah kepala ya dari orang-orang tersebut, wa naj'aluhu mahfuzan, dan kita jadikan nanti mahfud, yaitu disimpan dulu ya, kita ambil angka itu kemudian kita simpan mahfud. Nanti akan ada contohnya ya. Kemudian kita lihat yang tahapan yang kedua, yang kelompok kedua yang juga inkisar. Wa inka mohon maaf belum. Ini tadi kalau kasusnya tabayun. Tapi wa inka atau tawafuk. Tapi kalau ternyata antara jumlah kepala dengan sahamnya itu tawafuk, na'khudhu wifqa adadir ru'us, maka kita ambil bilangan yang sesuatu yang menjadi bisa membagi jumlah kepala tadi. Wa naj'aluhu mahfuzan aidan, dan kita jadikan, kita simpan dulu juga. Ini kalau masih teori agak susah, nanti dengan contoh paham insyaallah. Tsumma nangzur, kemudian tahapan ketiga, tsumma nangzur ala alaqah bainal mahfuzain. Baru ketika sudah ada dua angka yang disimpan dulu, baru kita lihat keterkaitan antara dua angka yang disimpan binisabil arba, dengan nisbah yang 4. Baru bisa diterapkan nih, mana tamasul, mana tadakhul, mana tawafuk, mana yang tabayun. Contoh, kita ambil satu contoh ya. Fa in kanat tamasala, kalau ternyata dua angkanya itu saling sama, na'khudhu ahadahuma wa nadribuhu fi aslil mas'alah, maka kita ambil salah satu dari dua angka tersebut, kita kalikan di aslul mas'alah. Au fi mablaghiha minal aul, atau pada bilangan yang aul kalau memang ada aulnya. Tsumma fi siham, kemudian juga ke sahamnya, wa natij huwa misahhul mas'alah, dan hasilnya itulah yang namanya misahhul mas'alah. Harus dituliskan. Seorang meninggal meninggalkan ibu, kemudian akhun lium jumlahnya 5, kemudian paman 5 juga. Ibu di sini dapatnya berapa? 1/6, karena ada jam'un minal ikhwah, sekelompok ikhwah. Akhul ni'um karena 2 atau lebih dapat 1/3. Ini al-sobah. Asulul masalahnya 6. 6, 1, 6 baik 2. Ini 3. Oke. Di sini berarti yang yang inkisar ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Akhul li'um ada inkisar, amun juga ada inkisar. Kita lihat kelompok pertama. Kelompok akhul li'um jumlah 5. Kita lihat ada 2 ru'us dengan sahamnya 2.
melihatnya hanya dengan tabayun dan tawafuk fakot. Apakah mutabayin atau mutawafik? Ternyata ini tabayun, karena nggak ada angka yang sama yang bisa dengannya angka ini bisa dibagi, nggak ada. Berarti kita ambil adadul ru'us 5 sebagai angka yang kita simpan dulu, mahfud. Kemudian kita lihat yang kedua, 5 dengan 3 tabayun juga, ya kan? Tabayun juga. Maka kita ambil adadul ru'us, di sini disimpan, mahfud namanya. Maka dia disimpan dulu, ya. Nah, kalau sudah kita simpan, baru kita lihat keterkaitan antara mahfud pertama dengan mahfud kedua dengan salah satu dari 4 kemungkinan nisbah yang 4 tadi. Apakah tamatsul, tadakhul, ataukah tawafuk, ataukah tabayun. Ternyata di sini tamatsul, sama plek. Ya, sama plek berarti kita ambil salah satu aja. Kali asul masalah 5. Ketemu 30, ya, ketemu 30, sehingga kemudian ini 5, 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Kita jumlahkan 15 tambah ini 25. Nah, ketemu dengannya. Nah, jadi tahapannya tadi apa? Tahapannya kita lihat dulu pertama. Ketika sudah kita hitung, lihat. Oh, jumlah kepalanya 5, sahamnya cuma 2. Oh, ini mutabayin. Kita ambil jumlah kepala, taruh sini 5. Oh, ini paman 5 dengan 3, mutabayin juga. Kita ambil jumlah kepala, taruh sini, mahfud. Mahfud pertama, mahfud kedua. Setelahnya kita lihat 5 sama 5, ini apakah tadakhul, tabayun atau tamatsul? Oh, tamatsul karena sama plek. Ambil salah satu aja. Ya. Nah, akhirnya kita kalikan dengan asul masalah. 6 kali 5 ketemu misahul masalahnya 30. Akhirnya masing-masing saham kita kalikan 5 semua. 1 kali 5, 5. Seterusnya. Iya, karena emang nggak bisa dua-duanya. Kalau misalnya amnya 4. Amnya 4. Misalnya. Nanti. Iya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Monggo break dulu, kita lanjut setelah break.